But the best thing in this club is you, Fam. Is you, Fam. Euforia peresmian Michael Carrick sebagai manajer tetap Manchester United memang masih terasa sangat manis. Sukses membawa United finish di posisi ketiga, mengunci tiket Liga Champions dan menutup laga kandang dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Nottingham Forest adalah awal yang sempurna. Tapi ingat, bulan madu telah usai. Status pelatih interim yang tanpa beban kini sudah berubah menjadi tanggung jawab penuh di pundak seorang manajer permanen. Tugas sesungguhnya baru saja dimulai. Sejarah mencatat, banyak pelatih yang gemilang saat berstatus interim justru tumbang saat dipermanenkan karena gagal mengatasi ekspektasi raksasa. Lalu, apa yang harus dilakukan Carrick agar tidak terjebak di lubang yang sama? Berdasarkan analisis mendalam, inilah 6 prioritas utama yang wajib diselesaikan Carrick di Old Trafford. Mari kita bedah. Prioritas pertama dan yang paling krusial, Carrick harus mengunci satu identitas taktis yang jelas untuk jangka panjang. Selama menjadi pelatih interim, Carrick dikenal sangat fleksibel dan sering menyesuaikan taktik tergantung siapa lawannya. Pendekatan itu pragmatis dan terbukti sukses menyelamatkan musim MU. Namun, untuk membangun sebuah dinasti tim juara, fleksibilitas saja tidak cukup. United butuh filosofi bermain yang konsisten. Apakah Carrick akan mengadopsi gaya possession-based yang dominan, memanfaatkan transisi cepat yang mematikan, atau membangun tembok pertahanan kokoh yang sulit ditembus? Keputusan taktis ini harus konsisten dari pekan pertama hingga pekan terakhir musim depan. Prioritas kedua adalah pembersihan skuad secara radikal. Kepergian Casemiro yang emosional semalam adalah awal dari pergeseran generasi. Carrick bersama Sir Jim Ratcliffe harus berani mendepak pemain-pemain yang sudah tidak masuk dalam rencana jangka panjang atau yang kontribusinya minim namun membebani gaji klub. Carrick membutuhkan skuad yang ramping, lapar akan gelar, dan memiliki determinasi tinggi. Setiap pembelian di bursa transfer ini harus efisien dan tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi transfer panik demi nama besar. Setiap pemain yang datang harus sesuai dengan kebutuhan sistem bermain Carrick. Prioritas ketiga adalah menjaga dan mengoptimalkan sang kapten Bruno Fernandes. Memecahkan rekor dengan 20 assist musim ini dan memenangkan FWA Player of the Year membuktikan bahwa Bruno adalah nyawa dari permainan United. Tugas Carrick adalah membangun sistem yang membuat Bruno tidak bekerja sendirian. Carrick harus mencari tandem di lini tengah atau penyerang sayap yang bisa membuka ruang lebih lebar, sehingga beban kreativitas tim tidak 100% bertumpu pada pundak Bruno. Jika Carrick bisa menjaga konsistensi dan kebugaran fisik Bruno di level tertinggi, separuh masalah penyerangan MU otomatis selesai. Prioritas keempat adalah menaikkan standar United saat berhadapan dengan tim-tim Big Six dan penantang gelar juara. Finish di peringkat ketiga adalah pencapaian luar biasa, tapi tantangan musim depan jauh lebih berat. Manchester City dan Arsenal masih menjadi standar tertinggi di kompetisi ini. Carrick harus membuktikan bahwa taktiknya mampu mematikan dominasi para raksasa tersebut secara konsisten, baik di laga kandang maupun tandang. United tidak boleh lagi kehilangan poin konyol saat menghadapi tim besar jika mereka serius ingin membawa trofi Premier League kembali ke Old Trafford. Prioritas kelima adalah menjaga tradisi emas Manchester United. Mengembangkan bakat muda asli akademi. Di bawah asuhan Carrick, kita melihat bagaimana pemain seperti Kobbie Mainoo tumbuh menjadi pilar penting di lini tengah. Sebagai mantan pemain yang dibesarkan dalam budaya juara United, Carrick tahu persis bahwa DNA klub ini adalah memberikan panggung bagi pemain muda yang berbakat. Tantangannya musim depan adalah memberikan menit bermain yang seimbang, menjaga mentalitas mereka dari tekanan media yang masif, dan memastikan proses regenerasi skuad berjalan secara alami tanpa merusak stabilitas performa tim. Terakhir, prioritas keenam yang tidak boleh ditunda lagi adalah membenahi kerapuhan lini belakang.
Laga melawan Nottingham Forest semalam yang berakhir 3-2 adalah alarm keras. Meskipun United tampil tajam di depan, kebobolan 2 gol di kandang menunjukkan bahwa koordinasi pertahanan dan transisi dari menyerang ke bertahan masih sangat lemah. Carrick harus mengevaluasi total sektor bek tengah dan komunikasi antar pemain belakang. Entah itu dengan mendatangkan bek baru yang tangguh di bursa transfer atau merombak skema zonal marking saat menghadapi bola mati. Jika ingin menantang gelar juara, pertahanan United harus sekokoh karang, bukan sekadar tajam saat menyerang. Michael Carrick telah membuktikan kapasitasnya sebagai penyelamat, namun sekarang panggungnya sudah berubah. 6 prioritas ini akan menjadi penentu. Apakah Carrick akan tercatat dalam sejarah sebagai pelatih yang bisa mengembalikan sejarah kejayaan, atau justru sebaliknya? Tapi, kalau menurut kalian bagaimana? Ayo diskusikan di kolom komentar.